Hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon dan ini adalah smartphone terbarunya dari Infinix untuk series Hot 50 ya teman-teman. Karena kemarin kita udah unboxing Hot 50i atau Hot 50i dan sekarang kita unboxing lagi nih Hot 50. Ini varian yang 4G LTE ya teman-teman ya. Apa aja nih yang menarik dari smartphone-nya Infinix yang harganya 1 jutaan ini? Oke, langsung aja mari kita bahas dan let's go! Oke, baik. Untuk harganya sendiri, jujur gue belum tahu detailnya atau detail pastinya ya berapa ini ya. Tapi bocorannya, ini tuh harganya di 1 jutaan lebih dikit. Feeling gue sih dengan spek yang begini, menurut gue kayaknya ini di harga 1,5, 1,6an jutaan lah teman-teman ya. 1,6 jutaan lah ya. Oke, langsung aja nih mari kita lihat untuk boxnya sendiri seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada logo Infinix yang kolaborasi dengan Free Fire. Kemudian nih, ini RAM-nya 12 GB yang artinya 6 GB RAM dan 6 GB virtual RAM. Kemudian untuk ROM-nya sendiri 256 GB. Dan yang paling gua suka nih, sekarang tuh sudah ada sertifikat ini ternyata teman-teman ya, TUV SUD nih. Ini tuh yang artinya 5 tahun bakalan performanya tuh bakalan tetap mulus ya, tetap lancar di HP ini. Ini tuh adalah smartphone paling murah saat ini ya, yang sudah menggunakan Helio G100 dan tentunya dengan layar yang cerah ya, karena dia sudah punya maksimum brightness di 800 nit dengan refresh rate di 120 Hz. Cakep ya. Nih untuk spek lainnya ya teman-teman ya, seperti biasa ada NFC tentunya, kemudian udah waterproof juga, layar smooth, sadis no limit, garansinya 15 bulan. Cakep ya. Kemudian apalagi nih teman-teman, nah ini nih, ini untuk detail lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Dia tuh udah, desainnya tuh udah ramping juga ya, 7,7 mm. Kemudian ada Infinix AI-nya juga. Kemudian apa ini? Menarik juga nih. Ini ada 4 tahun durable baterai. Berarti ya bisa dibilang dia udah punya jaminan kalau baterainya tuh bakalan awet sampai 4 tahunan ya, atau sekitar 1600 cycle ngecasnya gitu. Gokil banget ya. Nah ini teman-teman ya, untuk detailnya nanti kita bahas lagi. Dan untuk yang varian gua punya ini teman-teman ya, jadi ini untuk yang titanium grey, warnanya titanium grey dengan RAM-nya itu 6256 GB ya teman-teman. Karena ada juga nih yang 8128 GB gitu. Oke, langsung aja nih, mari kita unboxing aja nih apa aja yang ada di dalam boxnya. Pastinya ini untuk smartphone-nya teman-teman ya, nanti kita lihat. Oke. Kemudian wow, kita dapat jelly case teman-teman ya. Ini kita dapat jelly case, cakep. Terus ada buku panduan dan kartu garansi, silahkan dibaca aja teman-teman ya. Ada juga SIM ejector, kemudian ini USB Type C ya, Type A to Type C, dan ini untuk adapter chargernya di 18 watt. Sekarang langsung aja mari kita lihat dulu nih teman-teman ya untuk smartphone-nya. Oke, ini adalah smartphone-nya teman-teman. Asli cakep banget ya, titanium grey. Yang gue suka dari Infinix itu sekarang adalah, gue tuh salut banget sih, ini harganya murah ya teman-teman ya, 1 jutaan. Tapi lihat aja deh, buset, ini desainnya cakep banget gitu ya. Malah gue agak kesel sama brand yang sebelah tuh ya, ngeluarin harganya 8 juta 9 juta, tapi ya Allah desainnya kok kayak apa gitu. Kalau ini tuh bagus teman-teman ya. Tuh, ini cakep banget teman-teman ya. Sebenarnya ini tuh ada banyak pilihan ya untuk series Hot 50 ini ya teman-teman ya, atau Hot 50 ini ya. Kalau yang pengen HP, kalau misalnya kalian pengen HP yang tipis banget, bisa aja beli tuh Hot 50 Pro Plus. Nah kalau ini desainnya mengotak, yang 50 ini ya teman-temannya mengotak, tapi dia sudah pakai chipset terbaik di kelasnya, yaitu Helio G100 teman-teman ya. Ini asli, ini enak banget teman-teman ya. Untuk varian warnanya sendiri, ini tuh ada 3 varian warna ya teman-teman ya. Ada titanium grey yang ini, kemudian ada juga dreamy purple, dan ada juga sage green kalau nggak salah ya. Ada 3 kali ya. Sama sleek black teman-teman ya. Jadi sleek black, titanium grey, dan sage green. Nah untuk sisi-sisinya nih teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nih kita sambil nyalain aja kali ya, biar lebih cepat ya teman-teman ya, sambil nyalain kita sambil bahas. Nah ini untuk bagian samping kanannya, di sini tuh ada side fingerprint sekaligus tombol power. Kemudian ini ada ini ya teman-teman ya, apa namanya, tombol untuk volume up volume down.
volume rocker. Kemudian bagian atasnya ini tuh polos ya teman-teman ya. Ini polos. Di bagian samping kirinya ini tuh ada slot SIM. Nanti kita lihat. Di bagian bawahnya ini tuh ada port jack audio, lubang mikrofon, port Type C, dan lubang speaker. Jadi ini udah bisa dipastikan ya teman-teman ya. Speakernya ini tuh masih mono, belum stereo. Nah, sekarang mari kita lihat untuk slot SIM-nya. Nah, untuk slot SIM-nya sendiri teman-teman ya bisa dilihat ya, ini tuh sifatnya dedicated, jadi kita bisa langsung menggunakan 2 nano SIM bersamaan dengan micro SD. Dan karena ini tuh sudah IP54 ya teman-teman ya, bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, tuh. Ini udah waterproof ya, lebih tepatnya ini udah splash proof gitu ya. Nah, ini ada karet merahnya gini ya teman-teman ya, ini tuh untuk menghalangi air ya gitu ya, masuk ke dalam sela-sela ini ya, sela-sela slot SIM-nya ini. Oke, sekarang mari kita coba untuk side fingerprint-nya teman-teman ya. Ini tangan gua tuh agak basah, jadi harap maklum ya. Tapi menurut gue ini udah cukup cepat. Side fingerprint-nya ini udah enak ya teman-teman ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman pengen juga bisa nih untuk face unlock ya. Jadi nggak cuma untuk fingerprint-nya, tapi bisa juga untuk face unlock. Nih kita coba ya untuk face unlock-nya. Apakah cepat untuk identifikasi wajahnya? Kita coba ya untuk enroll face-nya ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman, bisa lihat sendiri. 1, 2, 3, let's go. Nah, oke, lumayan cepat teman-teman ya. Dan sekarang mari kita coba untuk ininya, kecepatan buka menggunakan face unlock-nya ya. Oke, lumayan cepat sih. Sebenarnya udah cepet sih teman-teman ya, zaman sekarang mah ya. Cuman tinggal ininya aja sih, tinggal apa? Tinggal kondisinya aja. Kalau kondisinya gelap ya agak susah, tapi kalau kondisinya udah bagus, cahayanya cukup, face unlock-nya juga ini bakalan lebih bagus teman-teman. Oke, kemudian yang gua suka juga nih, kemarin tuh di Infinix 50i aja kita ngecek flashlight-nya ya, atau ngecek flash-nya. Nah, sekarang kita cek lagi ya. Ternyata di sini ada 3 teman-teman ya. Ada back flashlight, front flashlight, dan 360 flashlight. Untuk back, ya ini seperti ini teman-teman ya. Jadi benar-benar bisa menerangi menggunakan flash yang belakang. Sementara untuk yang depan ini ya, jadi ada di depan juga nih untuk flashnya ya, untuk menerangi bagian depan. Terus ada juga yang 360. Kalau 360 berarti keduanya nyala teman-teman. Gokil ya. Kayaknya smartphone lain belum ada yang kayak gini deh. Ya nggak sih? Oke, sekarang langsung aja nih. Mari kita bahas untuk performanya ya. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset Helio G100. Ini merupakan chipset yang baru ada ya, yang baru ada di smartphone ini teman-teman ya. Dan ini tuh harganya terjangkau banget. Paling murah HP yang menggunakan Helio G100 adalah ini teman-teman ya. Nah, RAM-nya ini tuh 6 GB yang gue punya, dengan storage-nya ini tuh di 256 GB. Terus baterainya ini tuh 5000 mAh dengan pengisian daya chargernya ini tuh di 18 watt teman-teman ya. Ini tuh sudah menggunakan Android 14 dengan menggunakan XOS 14.5. Kemudian nih untuk layarnya sendiri teman-teman ya, ini tuh sudah menggunakan panel IPS 6,78 inci punch hole Full HD Plus dengan tingkat kecerahan di 800 nit teman-teman ya. Dan untuk refresh rate-nya sendiri ini tuh di 120 Hz. Nah, sekarang mari kita lihat dulu teman-teman ya, untuk refresh rate-nya itu seperti apa. Apakah bisa kita adjust gitu ya. Nah, ternyata bisa kita atur teman-teman ya, mulai dari auto atau enggak 60 Hz, 90 Hz, atau 120 Hz. Yang lebih enak sebenarnya memang auto aja ya, jadi akan menyesuaikan nih ketika misalnya buka berita atau baca berita dengan main game, nanti refresh rate-nya bakalan berubah secara otomatis gitu ya. Nah, kemudian nih teman-teman ya, untuk kameranya sendiri ya, jujur ini gue suka banget sama desain kameranya teman-teman ya. Jadi ini tuh 50 megapiksel untuk kamera belakangnya, dan ya ini tuh kamera pelengkap aja teman-teman ya. Oke, terus untuk kamera depannya lagi ini tuh di 8 megapiksel. Nah, sekarang mari kita lihat untuk menu-menu kameranya teman-teman ya. Nah, untuk menu kameranya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya mau mengakses untuk 50 megapikselnya, silahkan pilih ini aja nih, maka akan langsung pindah ke mode 50 megapiksel. Kemudian bisa juga kita zoom teman-teman ya, sampai 10 kali zoom tuh. Terus ada juga nih menu portrait, ada juga super night, terus ada juga video ya, ada juga film. Ini mode film ya, cakep juga nih. Sejutaan ada mode yang kayak gini. Oke, mantap. Nah, untuk kualitasnya sendiri teman-teman bisa kita lihat ya.
Ini tuh bisa di 2K di 30 frame per second. Bisa juga di Full HD di, coba kita lihat, Full HD di 60 frame per second. Cakep teman-teman ya. Ini udah bisa 2K 30 frame per second. Kemudian untuk kamera depannya juga ternyata sama teman-teman ya. Ini bisa maksimal di 2K 30 frame per second. Bisa juga kita ngevlog menggunakan Full HD di 60 frame per second. Bagus. Mantap ini nih. Ini harganya cuma 1, berapa jutaan gitu ya. Paling 1,6 juta lah ini harusnya ya. Nah, ini tuh jujur gue suka banget untuk hasil kameranya, untuk di harganya ini, tapi gue pengen teman-teman nilai sendiri gimana kualitasnya, oke? Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Infinix Hot 50 2K di 30 frame per second, dan ini cukup jelas banget ya teman-teman ya. Ini bekas-bekas jerawat di muka gua aja kelihatan banget nih. Ini di dalam ruangan teman-teman ya. Tuh, ini cahayanya tuh cuma ada di sini doang. Sama di sini nih. Oke. Lampu atas juga nggak dinyalain ya. Ya beginilah hasilnya teman-teman tuh. Belakangnya makanya gelapan. Tuh, kayak begini. Nah, kalau ini 2K 30 frame per second tapi kamera belakang. Coba untuk fokusnya lumayan juga ya. Tuh. Oke, sekarang kita coba di ini deh, kita coba di mana? Di outdoor ya, teman-teman, di luar ruangan. Oke, ini untuk kamera depannya ya, di luar ruangan 2K di 30 frame per second. Sekarang mari kita coba ajak jalan kaki ya. Ya pastinya sih belum ada stabilisasinya ya, teman-teman ya. Balik lagi nih, harganya 1 jutaan, ya ampun. Nah, kita lihat ya. Nah. Nah, kalau ini tuh di 1080 pixel di 60 frame per second. Emang berasa smoothnya beda ya, 60 frame per second ya. Tapi ini untuk harga 1 jutaan. Ini 1,6 kayaknya deh ini harganya ya. Ini tuh udah bagus teman-teman ya. Kalau gua ngeliat di sini sih bagus ya, tapi nggak tahu nih teman-teman, nanti lihat di laptop atau mungkin dilihat di YouTube gua gitu ya. Coba kira-kira menurut kalian gimana ini untuk hasilnya ya. Ini di 1080 bisa di 60 frame per second. Nah, kalau ini untuk kamera belakangnya nih. Wih, 2K di 30 frame per second. Coba kita lihat ya. Nah, kita lihat fokusnya. Aduh, ini cakep banget. Emang warnanya agak sedikit dinaikin ya teman-teman ya, kalau gua lihat ya. Jadi hijaunya tuh lebih di, saturasinya lebih dinaikin, kontrasnya juga lebih dinaikin teman-teman ya. Tapi at least, wih, fokusnya juga ini cakep teman-teman, ini di 2K di 30 frame per second tuh. Aduh, ada binatang apa itu lu? Bagus banget ini. Bisa kita zoom juga nih 2 kali. Aduh, cakep ini. 1 jutaan, John. Udah bagus banget ini ya, teman-teman ya. Ya kalau untuk stabilan jangan ngarepin lah ya tuh. Nah, sekarang kita nyobain yang 1080 pixel di 60 frame per second. Tuh. Wih, cakep ini. Kita lihat ya sini, teman-teman. Ini 60 frame per second. Aduh, bagus banget tuh. Cuma memang warnanya lebih dinaikin ya kalau gua lihat dari tampilan di layarnya ini ya, teman-teman. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya di laptop atau di HP kalian yang udah gua render gitu ya ke YouTube, nggak tahu nih hasilnya gimana. Cakep juga ya. Ini ada ini nih teman-teman. Tuh, ini apa ini? Tuh. Nah, kemudian nih teman-teman, gimana untuk hasil Antutunya? Nih, kebetulan gue udah nge-record ya, udah ngetes maksudnya. Nah, ini untuk hasil Antutunya, teman-teman mendapatkan skor di 457 ribuan poin. 425 ribuan poin. Kemudian untuk wildlight-nya ini tuh di 1230 poin. Gue juga coba nih untuk wildlight stress test. Stability-nya ini tuh mencapai 99,7%, yang artinya ini tuh bagus banget teman-teman ya. Terus gue juga coba cari-cari nih, ini tuh dia tuh sensornya pakai apa aja sih gitu kan. Nah, pas gue lihat untuk bagian sensornya teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Nah, ternyata dia tuh cukup lengkap ya teman-teman ya. Jadi akselerator, light, proximity, magnetometer, giroskop ini ada juga. Nah, pas gua cek memang wajar aja ya, ini 1 jutaan, jadi ini tuh masih virtual gyro, oke?
Tapi menurut gue sih ini udah sangat cukup banget. Oke, sekarang langsung aja nih, mari kita coba untuk bermain game. Oke, sekarang mari kita bermain game Mobile Legends ya teman-teman ya. Ini mari kita cek dulu nih untuk settingannya sendiri ya. Ini tuh bisa di frame rate-nya ini tuh super, dengan grafisnya ini tuh ultra teman-teman. By the way, gue tuh nggak jago main game ya. Harusnya buat kalian yang sering nonton unboxing plus ini tuh harusnya tahu ya. Kalau Rizwanzon itu nggak jago main game. Ini hanyalah impresi pertama bagi orang awam aja teman-teman ya. Jujur layarnya enak banget. Gue seneng ya layarnya tuh. Layarnya seneng. Terus performanya juga lancar banget ya. Tinggal guanya aja nih yang nggak bisa main gitu ya. Ini udah oke sih teman-teman, asli. Oke. Kalau misalnya buat kalian yang sering main game, menurut gue ini sangat menarik banget sih. Karena ada beberapa pilihan juga ya untuk series Hot 50 ini ya. Kalau nyari yang layarnya tipis atau bodinya tipis ya, cari aja yang Pro Plus teman-teman ya. Jadi kalian bisa dapetin performa yang sama kayak gini, yang menggunakan Helio G100 ya teman-teman ya pastinya. Ini udah enak banget sih, cuman kurangnya memang ini tuh masih mono ya teman-teman ya, ini belum stereo. Jangan lupa juga nih, kalian bisa gunakan ini teman-teman ya tuh. Kalian bisa gunakan nih untuk mode-modenya juga bisa nih. Performance, pakai aja yang performance teman-teman ya. Terus kalau misalnya pengen bypass charging juga ada teman-teman ya. Klik aja bypass chargingnya gitu kan. Hide notification juga bisa teman-teman tuh, bisa ya. Tinggal di setting-setting aja teman-teman supaya bisa meningkatkan experience ketika kalian bermain game. Sekarang udah masuk ke settingannya teman-teman ya. Langsung aja nih mari kita lihat untuk settingannya sendiri. Untuk grafisnya itu biasanya gua di smooth dengan frame rate-nya itu di ultra ya. Tapi kalau misalnya kita mentokin bisa di kita lihat HD high teman-teman ya. Cuma kalau gua lebih senangnya di smooth ultra aja, nggak apa-apa ya. Kemudian untuk kontrolnya sendiri teman-teman ya, kita coba untuk nyalakan gyro-nya. Karena kan ini tuh sudah support dengan virtual gyro ya teman-teman. Kita coba nyalain. Jadi pengen tahu aja nih gimana untuk experience-nya menggunakan gyro. Oke teman-teman, lihat sendiri ya. Untuk gyro-nya ini kurang nyaman teman-teman ya. Menurut gue pribadi ini kurang nyaman tuh, kurang apa ya? Kurang presisi ya. Karena mungkin ini akibat dari virtualnya juga ya teman-teman ya. Jadi kurang nyaman. Jadi ya udahlah. Ditambah gua nggak jago main game gitu kan. Pakai gyro makin aja nih. Oke, tapi ini lumayan sebenarnya ya. Gitu kan. Lumayan juga nih sebenarnya nih, teman-teman ya. Tapi pasti bakalan susah nih kalau pakai gyro ya. Kita setting lagi aja ya. Untuk gyronya kita offin aja teman-teman ya. Karena nggak pakai aja gua nggak bisa gitu kan. Pakai aja nggak pakai aja nggak bisa, bagi dipakai. Oke, sip. Asik sih, ini nggak ada nge-lag-nya ya. Cakep juga ya performa si G100 ini. Ini harganya sejuta John, ini harganya sejutaan nih, 1,6 lah ini kalau menurut gue ya. Apalagi kalau misalnya kalian belinya di marketplace kayak gitu kan, ini tuh biasanya lebih banyak promonya. Oke, udah enak banget. Ya buat kalian buat main game yang pengen punya desain HP-nya juga bagus, menurut gue ini udah oke banget sih. Udahlah, overall menurut gue ini udah nyaman banget. Dan nggak begitu anget juga teman-teman ya, masih normal aja susunya. Padahal ini tuh nggak pakai AC. Tapi yang penting grafisnya oke, performanya juga udah lancar banget gitu kan. Ya at least puas lah ya. Ini sebagai smartphone termurah yang menggunakan Helio G100. Mantap. Oke, berikutnya adalah fitur lainnya yang menarik yang ada di Infinix Hot 50. Yang pertama tentunya ini tuh sudah splash proof ya, atau waterproof ya teman-teman ya. Jadi kalau kena cipratan air, kehujanan sedikit gitu, menurut gue ini nggak apa-apa, ini bakalan aman. Kemudian nggak lupa juga nih teman-teman, HP ini tuh sudah mendukung dengan NFC nih. Ini sudah ada NFC. Jadi kita bisa top up ataupun cek saldo kartu elektronik. Kemudian ini juga sudah menggunakan giroskop virtual. Jadi ya at least ada lah ya giroskop virtual. Terus ini juga ada Volax teman-teman nih.
Jadi kalian bisa nyoba-nyobain nih Volax AI Assistant gitu ya, Volax Translate yang dibuat sama Infinix-nya. Silahkan dicoba dulu ya. Kemudian ada juga teman-teman untuk fitur menarik lainnya nih, ada juga di special function namanya Dynamic Bar, teman-teman tuh. Ini Dynamic Bar, jadi nanti tuh bakalan kayak ada Dynamic Island-nya iPhone gitu ya teman-teman ya. Terus gak lupa juga nih teman-teman, ada Infinix AI nih. Sekarang ada nih Intelligent Facilities nih. Nah, ini tuh untuk AI yang ada di Infinix atau di HP Infinix. Cuma memang belum sampai kayak AI eraser gitu, menghapus objek atau apa, belum nyampe ke sana. Tapi gue yakin nanti kedepannya Infinix bakalan ada. Gua rasa begitu ya. Karena kan setidaknya ini brand sangat banyak apa ya? Improve-nya tuh banyak banget teman-teman ya. Gue suka. Nah, fitur terakhir yang menurut gua paling suka adalah ini teman-teman ya. Nih, dia tuh sudah 5 tahun dijamin bakalan performanya tuh bakalan smooth atau bakalan terjaga. Karena sudah ada sertifikat TUV SUD 50 years performance fluency gitu ya teman-teman. Jadi ya bisa dipastikan kalian beli HP ini yang harganya 1 juta tapi bisa awet sampai 5 tahun ke depan. Oke, baik, kesimpulannya harganya ini tuh di 1 jutaan lebih dikit, dan menurut gue ini sangat menarik banget ya, karena di harganya ini HP ini tuh sudah menggunakan chipset G100, Helio G100. Jadi ini adalah smartphone paling murah yang sudah menggunakan Helio G100 dengan pabrikasi 6 nanometer, yang artinya lebih efisien ya teman-teman ya. Ini tuh menurut gua bakalan jadi perusak pasar untuk HP harga 1 jutaan. Nih, gimana menurut kalian tentang HP ini ya? Gua pengen denger gimana pendapat kalian. Langsung aja cek linknya di kolom deskripsi kalau tertarik, dan kalau misalnya kalian langsung mau beli juga bisa nih, cek aja di sini ya. Ini di tag shoppingnya di sebelah kiri kalian nih, kiri bawah ya, iya benar. Oke, langsung aja nih teman-teman ya, disikat aja nih Infinix Hot 50. Mantap. Oke, bye. Oke, ada Infinix Hot 50, Hot 50 5G, Infinix Hot 50i, Infinix Hot 50 Pro Plus. Wah, mantap.